Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Yuni Safitri Rambi STMT selaku dosen perkembangan arsitektur 1. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang arsitektur postmodern. Pada kesempatan kali ini, teman saya akan menyampaikan beberapa materi tentang arsitektur postmodern, yaitu Abdurrahman Siregar. Oke, terima kasih kepada teman saya yang bernama Dharma yang telah memberikan saya untuk menjelaskan beberapa materi mengenai postmodern. Yang pertama tuh, postmodern adalah paham yang berkembang setelah era modern dengan modernismenya. Postmodernisme bukanlah paham tunggal sebuah teori, namun justru menghargai teori-teori yang berterbaran dan sulit dicari titik temu yang tunggal. Banyak tokoh-tokoh yang memberikan artis postmodernisme sebagai kelanjutan dari modernisme, namun kelanjutan itu menjadi sangat beragam. Bagi Leonard dan Gildiner, postmodernisme adalah pemutusan secara total dari modernisme. Bagi Derrida, Foucault, dan Baudrillard, bentuk radikal dari kemodernan yang akhirnya bunuh diri karena sulit menyeragamkan teori-teori. Sehingga David Graffon berpendapat postmodernisme adalah koreksi beberapa aspek dari modernisme. Menurut Gilden, postmodernisme adalah bentuk modernisme yang sudah sadar diri dan menjadi bijak. Sedangkan menurut Habermas, postmodernisme merupakan suatu tahap dari modernisme yang belum selesai. Ciri-ciri umum arsitektur postmodernisme menurut Budi Sukada 1988 yaitu mengandung unsur-unsur komunikatif yang bersifat lokal atau populer, memberikan kembali kenangan kembali historik, 3 memperkonstruk urban, 4 menerapkan kembali teknik monumental, 5 bersifat resepsional, 6 berwujud metaforik, 7 dihasilkan dari partisipasi, 8 mencerminkan aspirasi umum, 9 bersifat plural, 10 bersifat eklektik. Lanjut pada sejarah arsitektur postmodern. Perubahan mendasar dalam sejarah dunia arsitektur adalah saat hadirnya arsitektur modern. Arsitektur sampai abad ke-19 dianggap sebagai seni bangunan. Reformasi pemikiran arsitektur modern ini mulai muncul pada abad ke-18, di mana melainkan ide, gagasan, pemikiran, atau pengetahuan dasar tentang arsitektur. Pemikiran tersebut baru dapat direalisasikan pada pertengahan abad ke-19 dikarenakan pendidikan arsitektur yang dibagi menjadi 2 sebagai kesenian dan sebagai ilmu teknik sipil, dan munculnya industri bahan bangunan antara tahun 1890 dan 1930. Muncul berbagai macam pergerakan antara lain Art and Craft, Art Nouveau, Expressionisme, Bauhaus, Amsterdam School, Rotterdam School, dan lain-lain. Periode tersebut merupakan puncak sekaligus titik awal dari arsitektur modern. Lanjut pada perbedaan arsitektur modern dan postmodern. Arsitektur modern adalah singular, seragam, tunggal, sedangkan postmodern adalah plural, beraneka ragam, biheka. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langgam arsitektur postmodern serta tokoh-tokoh arsitektur postmodern beserta dengan hasil karya-karyanya. Yang pertama itu ada arsitektur dengan aliran historism. Aliran ini menggunakan dekorasi yang berupa elemen-elemen klasik, misalnya seperti ikonik, Doric, dan juga Corinthian, yang digabungkan dan disesuaikan dengan pola-pola modern pada bangunan tersebut. Tokoh-tokohnya adalah Aurelio Sarinens, Philip Jones, Robert Venturi, Kishimoto Kurakawa, Kinori Kikutake, dan Aldo Rossi. Ini adalah salah satu bangunan of building yang terletak di Amerika Serikat, karya arsitektur Philip Jones. Yang kedua ada aliran
Abstrak revivalisme yaitu arsitek yang membangkitkan kembali tentang neoklasik ke dalam bangunan yang bersifat monumental dengan irama komposisi yang berulang dan simetris. Tokoh-tokohnya adalah Aldo Rossi, Montamozzona, Riccardo Bofill, Mario Botta. Ini adalah salah satu bangunan San Calzado Kimetri yang dibangun oleh arsitektur Aldo Rossi pada tahun 1978. Yang ketiga itu ada aliran Neo-Vernacularism. Aliran ini menghidupkan kembali tentang elemen-elemen tradisional yang membuat bentuk dan bangunannya itu lokal. Tokoh-tokohnya diantaranya adalah Darbuni, Darke Joseph Isherik, Aldo van Eyck. Ini adalah salah satu contoh bangunan estetik Norwich. Ini adalah salah satu karya arsitektur Aldo van Eyck dan Henning van Eyck. Yang keempat itu ada aliran kontekstualisme. Aliran ini menempatkan dan bentuk bangunan yang disesuaikan dengan lingkungan di sekitar sehingga didapatkan komposisi bangunan dan lingkungan yang serasi. Aliran ini juga disebut dengan urbanis. Tokoh-tokohnya ialah Lucien Kroll, Leon Kerr, dan James Sterling. Ini adalah salah satu contoh bangunan Leicester University, salah satu karya arsitektur Leon Kerr dan James Sterling. Yang kelima itu ada aliran Metaphor dan Metaphysical. Aliran ini mengapresiasikan secara bentuk suatu hal yang ditampilkan ke dalam konsep atau desain bangunan dengan terdapat 3 metafor, yakni metafor lugu atau bentuk bangunan sama persis dengan bentuk benda yang menjadi konsep. Yang kedua metafor kompleks atau terdapat beberapa bentuk benda yang digabungkan sehingga menimbulkan bentuk bangunan yang kompleks. Tokoh-tokohnya adalah Stanley Tickmans, Antonio Guadi, dan Mimoro Takayama. Ini adalah salah satu bangunan La Sagrada Familia yang terletak di Barcelona, salah satu karya arsitektur Antoni Gaudi. Dan yang terakhir itu ada arsitektur postmodern spesi. Aliran ini memperlihatkan pembentukan ruang dengan mengkomposisikan komponen bangunan itu sendiri. Lebih difokuskan pada rancangan dan di mana 2 atau lebih ruangan dapat digabung secara overlap dan saling bertemu. Aliran ini mencoba mendefinisikan ruang lebih dari sekedar tentang abstrak dan lebih menghasilkan arti ganda dan keanekaragaman dan kejutan. Tokoh-tokohnya ialah Peter Eisenman, Robert Strand, Charles Moore Ngkon, dan Production Fox. Ini adalah salah satu contoh bangunan University of Cincinnati, karya arsitektur Eisenman Arnold. Demikianlah hasil presentasi kami dari kelompok 8. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih, Bu.